Pindahkan hatimu, jangan merasa bertempat dunia itu tempatnya yang asli, pindahkan bahwa tempat aslinya ada akhirat. Gini, nanti kita itu harus kita ajak. Ojo tenang-tenang dunia ini sementara ini, kita harus pindahkan untuk mikir akhirat. Suma tubilu bihikullahu ala ma'anil Qur'an wastijla'iha. Lalu kalau sudah kamu merasa ini dunia sementara, kita lebih hidup abadi di akhirat, sekarang hadapkanlah hatimu dengan Al-Quran. Arahkan, ajak kepada Al-Quran dengannya. Kulahu semuanya ala ma'anil Quran, terhadap makna-makna arti Al-Quran wastijla'iha, dan keagungan Al-Quran, wa tadabburiha, dan perenungan yang mendalam terhadap mana arti Al-Quran. Fahum ma yuradu minhu wa fahmi ma yuradu minhu, dan pemahaman apa yang dimaksud dari Al-Quran. Betul kan? Jadi tafsirannya apa? Kalau kita paham tafsirnya itu, kita akan semakin halus dengan Al-Quran. Wa ma nazala li ajrihi, dan kenapa ayat itu turun, asbab nuzulnya apa, itu kalau kita pahami, itu akan membuat hati kita pun menjadi terobati. Terus diutang hari itu sehat pas takabur itu ya. Wa azina siduka min kulli ayatihi, dan kita akan mengambil bagian dari kita, dari ayat-ayat yang akan menjadi pemahaman, menjadi ilmu, dan menjadi keimanan bagi diri kita. Karena apa? Al-Quran itu dibaca saja, kalau kita mendengarkan dengan hati yang ikhlas ridho, itu akan menjadi pahala bagi kita dan menambahkan iman kita. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatum iman. Kalau apa dibaca saja kita tidak paham artinya, kita bacanya dengan ikhlas, nambah keimanan, apalagi tahu makna arti dan tafsirannya serta asbab nuzulnya, tambah iman atau betul gitu. Nah ini berikutnya, wa tumziluha ala da'i qalbiha. Kalau kita sudah baca Al-Quran, kita gali artinya, kita baca tafsirnya, kita ngerti asbab nuzulnya, bahkan ibrohnya secara ilmiah nanti kita dapatkan, maka pemahaman kita yang utuh kepada satu ayat Al-Quran itu, maka tumziluha ala da'i qalbiha, akan merontokkan penyakit hati kita, menghilangkan penyakit hati kita, keras hati kita. Fa'idha nazalat hadil ayat ala da'il qalbi buri al-qalbu bi'idillah. Kalau ayat ini, satu ayat yang kita kemudian tahu maknanya tadi, memang itu akan mengobati penyakit hati kita, akan sembuh penyakit hati kita dari ayat tersebut. Dan ini permasalahan nih, ini jadi kita campur Al-Quran juara. Gini. Bagi teman mendengarkan kajian yang khusus tafsir Quran, jarang. Namun teman-teman, saya itu akhir-akhir ini, dari apa yang saya lalui itu, saya itu bisa benar-benar kadang-kadang, Masya Allah, betapa agungnya Allah dan betapa mulianya ayat-ayat Allah Al-Quran. Saya Pak Muhyiddin sering betul itu rukyah, ya Pak, rukyah itu kalau saya rukyah, saya niatkan, ya Allah, dengan izinmu, kalau saudaraku di hadapanmu ini mungkin punya penyakit yang diganggu dan makhlukmu, yang saudaraku dari golongan jin, hingga arah dan sebagainya, itu ayat itu kalau kita baca satu ayat dua ayat itu sudah trends kadang-kadang. Subhanallah. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran, ya, ta'amul kita dengan Al-Quran itu akan membuat hati kita itu semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Quran. Al-Quran itu kalamu, bukan makhluk. Itu dalam keimanan Ahlussunnah wal Jamaah kita, sehingga ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan menyehatkan hati kita. Nah, betul, saya kalau boleh bertanya, ketika kita itu dalam kondisi
emosi, galau gitu, bukan kita. Jangan membaca sendiri, mendengarkan aja bacaan orang lain. Hatta cuma bacaan mungkin dari audio player kita, hati kita, dari para masaya kita. Itu hati kita itu merasa tenang, tentram, boleh. Tenang, boleh. Kalau kita berusaha menjadi mukmin muslim, akan menjadi tenang. Akan menjadi tenang. Subhanallah. Berikutnya yang kedua, dari halaman 39, yang akan menjadi obat dari penyakit hati kita, kerasnya hati kita adalah istish'aru 'azamatillahi 'azza wa jalla. Kita merasakan keagungan kebesaran Allah Azza wa Jalla, wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, dan kita memahami, mengetahui, bermakrifat dengan nama-nama Allah yang maha indah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah yang maha mulia, wa tadabburu fiha, dan kemudian kita juga mengenal maknanya dari Asmaul Husna dengan sifat-sifat Allah juga. Wa aqlu ma'aniha, kita pikir-pikir makna-maknanya. Wastiqraru hadza sughuri fil qalbi, dan kita meletakkan, kalau kita sudah paham benar dalam hati kita bahwa Allah itu memiliki semuanya sifat-sifat dan nama-nama maha indah itu. Wa suryatihi ilal jawarih, dan kita praktekkan dengan geraknya anggota badan kita tuntiqa an tariqil amal, untuk kita ucapkan dalam tanda kutip, maksudnya kita lakukan dengan jalur mengamalkan apa yang kita paham tadi, bima wa'ahul qalbu, dengan apa yang sudah didapatkan dalam hati kita makna-maknanya, bahwa mulkuha wa sayyiduha, karena itu semua kepunyaan Allah dan Allah tertuan dari hati kita. Wa hiya bimasabati junudihi, dan itu seperti junud, hati kita seperti tentara-tentara Allah, wa atba'ihi, dan pengikut-pengikut Allah. Fa'idha, apa itu badannya, badan kita, anggota badan kita itu seperti apa? Seperti tentara-tentara, ya. Wa atba'ihi, dan pengikut-pengikutnya, pengikut hati. Anggota badan kita itu semua pengikut hati itu jenderal komandannya. Fa'idha saluhan, kalau hatinya sehat, seluruh anggota badan pasti bergerak kepada arah yang sehat. Kalau hatinya fasid, bergerak maksiat. Tapi kalau hatinya itu iman, bergerak pada ibadah, gitu ya. Bagi fasadat, kalau jelek menjadi jelek. Wa nusus, dan mas dalil minal kitab wa sunnati, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, fi azamatillahi, di dalam hal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasiratun, banyak sekali. Bila ta'ammal al-muslim, ketika mengenang, berpikir dengan jernih seorang muslim, irtajafa qalbuhu, maka akan bergetar hatinya, akan mikir hatinya itu, wa tawadhu'at nafsuhu, dan akan merendah, akan tawadhu jiwanya, nafsuhu, li'aliyil azim, di hadapan yang maha tinggi dan maha agung yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khudu'at arkanuhu, serta khudu' itu betul, tunduk patuh. Arkanuhu, semua anggota bagiannya, lisami'il alim, di hadapan zat yang maha mendengar, maha mengetahui. Wasdada khusu'an li rabbil awwalina wal akhirina, dan akan bertambah kekhusuannya kepada Tuhan pencipta yang paling awal, maha awal dan maha akhir. Famindalika, dan yang demikian itu maja'a, dari apa-apa yang datang, min asma'i, dari nama-nama Allah yang indah, asmaul husna al-kathirah, dan banyak, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawal azimul muhaiminul jabbar mutakabbir qawiyul qaharul kabir muta'al. Ini asmaul husna ya. Coba kita ingat-ingat asmaul husna ini. Allah itu ya
fahuwal azim. Al-azim itu azim, maha agung Allah. Kita bayangkan keagungan Allah kepada diri tidak mampu, Pak. Tapi kita coba berpikir makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu diterangkan oleh ulama yang kita salah menasolihin ratusan tahun yang lalu seperti dalam tafsir Ibnu Katsir. Dunia tidaklah dunia yang kita tinggali ini, bumi yang kita tinggali ini, kahal qatin tulqa fi ardin falah, seperti lubang cincin yang kita pakai selebar jari diameternya ini dilemparkan ke padang pasir yang luas itu bandingannya dengan langit pertama ini. Bumi ini yang planet bumi yang kita tinggali, padahal dengan kita tuh kalau mau menuju ke tempat-tempat yang jauh naik pesawat yang kecepatannya lebih dari 1000 km per jam sangat jauh. Di Saudi kita umroh itu jauh dan besar kan, itu perbandingannya dengan langit dunia yang pertama. Langit itu 1/7, itu cuma seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Bandingan padang pasir yang luas ini kerja cincin ini tidak tekor kita mikir. Bumi langit pertama dikumpulkan cuma seperti cincin bandingannya dengan langit kedua. Begitu seterusnya sampai langit bumi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh cuma seperti cincin yang dilemparkan di lautan yang luas bandingkan dengan sebelum Ares. Karena apa? Arsuhu alal ma, arusnya Allah itu di atas air seperti lautan. Air yang kita bayangkan lautan itu saja. Nggak sama kita. Nggak sama betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah di dalam Al-Quran menyatakan menjamin rezeki seluruh makhluknya, menciptakan makanannya itu Allah dan memberikan kepada makhluknya. Dan kita diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi amanah beberapa makhluknya Allah, disuruh kita itu cuma tidak memberi, kita cuma golek. Ada sudah ada mencari untuk mengasih, maka itu kurang-kurang karena kadang itu tidak sempurna. Kita mungkin ngasih makan anak istri kita itu kadang-kadang tidak sesuai karakternya. Apalagi lebih sepele, kalau kita itu punya hewan piaraan, kita itu dimakan pitik itu kadang-kadang nggak sempat. Karena itu kan cuma permisalan yang remeh gitu ya. Nah, Allah mengandung makanan semua makhluknya, maka makhluk yang kita tidak bisa melihatnya semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulia dan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini Al-Azim, Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya apa?